Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Fajar Setiawan, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang teks berita. Untuk anak-anakku semuanya, silakan dipersiapkan pada pembelajaran kali ini. Simak dengan baik. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa bertanya ke Bapak. Baik, kita akan belajar mengenai teks berita. Kompetensi dasar yang akan Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengarkan, dibaca berita. Jadi nanti pada materi ini kita akan belajar terkait dengan unsur-unsur teks berita itu apa saja. Yang kedua adalah kaidah-kaidah kebahasaan teks berita itu apa aja. Sudahkah kalian tahu pengertian berita itu apa? Nanti akan kita jawab bersama-sama pada penjelasan yang Bapak sampaikan. Nah, tujuan dari pembelajaran pada kali ini yaitu kalian nanti mampu memahami pengertian teks berita, mengetahui unsur-unsur berita, mengetahui struktur teks berita, dan yang terakhir mengetahui kaidah kebahasaan teks berita. Apa itu berita? Berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Sering kita jumpai baik di media sosial, di televisi, maupun di surat kabar, yaitu berita-berita yang disampaikan secara aktual atau update. Secara tidak langsung, berita sudah kita jumpai sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ketika kita memegang ponsel, kita sering membaca sebuah berita tertentu, atau ketika kita menonton acara televisi juga disampaikan sebuah berita. Unsur-unsur berita itu apa saja? Unsur-unsur berita itu ada 6, yaitu disingkat dengan adiksimba, atau kalau dalam bahasa Inggris kita mengenalnya dengan 5W1H. Tapi dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan adiksimba. Untuk memudahkan mengingatnya, maka diberi singkatan yaitu namanya adiksimba. A yang pertama adalah apa, terus di mana, K kapan, siapa, M-nya mengapa, dan B-nya bagaimana. Apa itu menjelaskan tentang peristiwa apa yang sedang terjadi yang dibicarakan dalam teks berita tersebut. Kemudian di mana, yaitu lokasi terjadinya peristiwa atau kejadian yang sedang dibahas dalam berita itu. Kapan itu berkaitan dengan waktu terjadinya berita atau peristiwa yang sedang disampaikan. Kemudian siapa, itu adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya, siapa saja. Kemudian mengapa, itu alasan mengapa peristiwa itu bisa terjadi, faktor-faktor apa. Kemudian bagaimana biasanya menjelaskan terkait dengan proses peristiwa itu terjadinya seperti apa, apakah ada sebab akibatnya, apakah ada pola urutannya, seperti itu. Nah, dalam teks berita maka biasanya keenam unsur ini itu harus ada. Jadi teks berita dinyatakan lengkap ketika kita bisa mengidentifikasi 6 unsur yang ada di adiksimba ini ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, kita lanjut. Struktur teks berita apa saja, yaitu ada 3. Pertama, kepala, tubuh, dan ekor. Biasanya dalam teks berita itu ada digambarkan segitiga terbalik ya. Jadi ada bagian segitiga terbalik, yaitu kepala paling atas, kemudian tengah tubuh, yang terakhir ekor. Kenapa digambarkan dengan segitiga terbalik? Karena gambar itu menandakan bahwa kepala itu sebagai bagian yang paling atas itu mempunyai
mempunyai informasi yang lebih banyak, informasi yang lebih penting daripada bagian ekornya ya. Jadi semakin mengerucut, semakin informasinya semakin berkurang ya. Jadi kepala itu atau di sini Bapak sampaikan ada tulisan lip, yaitu memuat garis besar peristiwa itu ada di kepala berita. Kemudian di bagian tubuh biasanya nanti dijelaskan proses-proses terjadinya peristiwa tersebut, alasannya, kemudian urutan peristiwanya seperti apa, itu biasanya dijelaskan di tubuh. Kemudian ekor itu hanya sebagai penutup atau penegasan saja ya. Jadi strukturnya itu digambarkan kan seperti segitiga terbalik, dengan dari awal itu informasinya lebih lengkap, kemudian semakin ke bawah semakin mengerucut, berarti infonya semakin hanya sebagai penutup saja, yaitu di bagian ekor, tidak seperti kepala dan tubuh ya. Nah, kemudian kita sekarang akan membahas terkait dengan kaidah kebahasaan ya. Kaidah kebahasaan itu sendiri ada 6 ya, Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah menggunakan bahasa baku. Bahasa baku itu bahasa yang resmi, yang formal ya, jadi tidak bukan bahasa percakapan sehari-hari, ngobrol sehari-hari, tapi bahasa yang formal digunakannya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung itu biasanya ditandai dengan penggunaan tanda petik 2 atau petik ganda ya. Biasanya kalimat langsung ini berisi terkait dengan ketika sedang mewawancara ya, mewawancara seseorang gitu kan, nanti di dalam berita maka ada kutipan kata siapa, menurut siapa, biasanya ada seperti itu di dalam teks berita. Yang ketiga itu ada konjungsi bahwa, yaitu kata hubung yang menjelaskan peristiwa itu seperti apa. Tandanya ya akan muncul kata bahwa itu sendiri, konjungsi bahwa. Biasanya menurut data yang diberikan bahwa telah terjadi misalnya, jadi akan muncul banyak, enggak banyak tapi beberapa kata bahwa untuk menegaskan tidak itu sendiri. Yang keempat adalah konjungsi temporal dan kronologis. Temporal itu artinya adalah urutan waktu, dan kronologis itu bisa urut. Jadi sebuah peristiwa itu biasanya bisa dirunut dari awal peristiwa seperti apa sampai mengakibatkan seperti apa. Biasanya akan di sini banyak muncul konjungsi kronologis itu, contohnya adalah lalu, kemudian, setelah itu akan muncul di sini. Yang kelima adalah keterangan waktu. Contohnya adalah misalnya di pagi hari, siang hari, menjelang subuh misalnya telah terjadi peristiwa. Nah, itu akan ada keterangan waktu yang jelas kapan, atau tanggal juga bisa. Yang terakhir adalah kata kerja mental. Kata kerja mental itu yang berkaitan dengan pemikiran ya, pemikiran kita. Biasanya contohnya yaitu berasumsi, berpendapat, saya berpendapat bahwa gitu. Jadi biasanya kata-kata kerja mental ini nanti lebih kepada larinya ke opini ya, pendapat siapa, asumsi siapa, seperti itu. Untuk kaidah kebahasaan ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah contoh teks berita. Kronologi Muhammad Salah positif corona. Silahkan anak-anak baca contoh teks berita yang sudah Bapak sampaikan. Coba nanti kalian identifikasi unsur-unsur berikut tadi. Ada berapa? Ada 6, yaitu disingkat dengan adik Simba. Nah, apa? Nanti dicari di sini peristiwanya itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini silahkan dibaca dengan seksama. Ya. Nah, itu untuk pertemuan pembelajaran pada kali ini. Dari Bapak kiranya ada yang salah, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingat di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga ya, selalu ingat 3M. Yang
pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Sebelum Bapak akhiri, jangan lupa memakai masker. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.